tumbang itu yang namanya bencana kita itu kan tidak bisa memprediksi ya secara langsung ya. Kita sudah melakukan sesuatu, misalnya perempelan, supaya nanti perempelan itu mengurangi goyangan-goyangan pohon-pohon tersebut, supaya nanti tidak bahaya. Akan tetapi yang namanya bencana kita itu di luar kemampuan kita. Walaupun kita sudah merempeli dan lain sebagainya, punya cara supaya nanti tidak tumbang, ternyata kan yang namanya bencana kita kan pasti tidak bisa memprediksi secara pasti. Oh, besok ini pohon ini bisa tumbang, enggak. Tapi ternyata setelah kita lihat ya pohon tersebut juga sehat dan lain sebagainya, supaya kita mempunyai sesuatu bagaimana pohon tersebut itu tidak akan terjadi bencana lagi. Yang namanya bencana kita tidak bisa memperkirakan. Coba termasuk tanah longsor, sebetulnya itu tanahnya juga baik, tapi kehendak Allah. Yang namanya bencana itu diwujudkan ya, kita tidak bisa apa-apa. Ya sama pohon tumbang, kita sudah mengantisipasi, kita rempel supaya nanti kena angin tidak terlalu goyang dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak tahu kemampuan pohon itu seperti apa, akhirnya terjadi pohon roboh. Itu kan kita tidak bisa memprediksi secara pasti. Bisa saja pohon itu kita cek, sudah kita lakukan perempelan juga, kita antisipasi bahwa pohon itu sehat. Tapi begitu ada angin kencang, hujan lebat dan lain sebagainya, bisa saja tumbang. Jadi kita memang sebetulnya sudah mengantisipasi, tapi yang namanya bencana kita tidak bisa memprediksi secara pasti. Pak, dalam melakukan pemprepelan pohon itu biasanya disperkim dilakukan setiap kapan, Pak? Ini Mas, memang kan perempelan itu kan butuh tenaga ya. Tenaga kita sebetulnya ya terbatas, akan tetapi kita berusaha. Misalnya dalam 3 bulan, triwulan, kita melakukan triwulan ternyata oke. Ternyata masih pada waktu perempelan pertama itu pohonnya tidak terlalu lebat, berarti kan kita harus ke belakang lagi 6 bulan atau setengah semester baru kita rempel. Pak, biasanya menjelang musim penghujan itu akan dilakukan pemrempelan apa? Iya, itu pasti. Selain dari pihak masyarakat minta, kita memang pada waktu mau musim penghujan kita sudah melakukan perempelan. Tapi kembali lagi, kita alatnya terbatas dan SDM-nya juga terbatas. Mudah-mudahan ya tidak terjadi bencana yang pohon rubuh itu terlalu banyak. Pak, sejauh ini sudah berapa wilayah Pak di Kota Semarang yang telah dilakukan seperti itu? Sebetulnya hampir semua. Semua ya Pak? Terutama jalan protokol-protokol. Pohon-pohon yang besar kan di jalan protokol-protokol. Seperti Dr. Cipto, terus Mataram, yang dulu lebatnya seperti apa, sekarang sudah mulai kelihatan lampu-lampunya bisa menyala dengan sempurna. Dulu kan kena kerumunan pohon itu lampunya enggak kelihatan, sehingga tidak terang gitu. Sekarang sudah mulai rempeli semua, jadi baik Mataram maupun Dr. Cipto sudah. Ini memang yang terakhir nanti yang di Kampung Kali. Kampung Kali sepanjang dari rumah susun ini sampai ke Kartini sana. Pak, kategori yang dilakukan pemprepelan itu seperti apa Pak? Ini Mas, perempelan yang jelas kan misalnya kerimbunannya. Kerimbunannya terlalu lebat. Terus mengganggu transportasi pada saat melewati, seperti bis itu perlu dirempel supaya tidak mengganggu transportasi. Untuk kerimbunan itu kalau tidak dikurangi, nanti kan tadi yang saya katakan menambah beban ya, hujan lebat itu kan pasti akan mengakibatkan
pohon itu akan goyang dan lain sebagainya, nanti bisa roboh. Nah ini untuk mengurangi. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.